Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa belajar lagi bersama Ustazah Dian. Meskipun masih melalui daring ya anak-anak. Yuk kita baca basmalah bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan 1. Anak-anak dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menjawab pertanyaan tentang makanan bergizi beserta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, anak-anak dapat menuliskan pengaruh olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan yang keempat yaitu anak-anak dapat menjawab pertanyaan antara pengaruh istirahat dan rekreasi terhadap pertumbuhan manusia. Anak-anak, coba kalian amati tubuh kalian. Apakah tubuh kalian bertambah besar dan tinggi? Nah, apalagi di musim liburan seperti ini ya. Kemarin kalian liburan di rumah saja. Pastinya lebih banyak makan, minum, bermain, dan juga belajar. Nah, tubuh kalian pasti bertambah besar dan tinggi. Nah, hal ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada manusia. Selain pertumbuhan, tubuhmu juga mengalami perkembangan. Nah, setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sama ya. Antara kakak dan adik tidak sama. Nah, guna mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, ayo kita simak materi berikut ini. Manusia mengalami 2 tahap pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak, yaitu 1. Sebelum kelahiran. Sebelum lahir, kalian ada di dalam rahim ibu. Nah, selama kehamilan, masa hamil itu yaitu disebut masa embrio. Tahap yang kedua yaitu setelah lahir. Pada tahapan ini, manusia mengalami beberapa tahapan, yaitu 1. Tahapan pada masa balita, 2. Tahapan pada masa anak-anak, 3. Tahapan pada masa remaja, 4. Tahapan pada masa dewasa. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu tahapan pada masa manula atau sudah tua. Pertumbuhan setelah kelahiran dapat diketahui dengan bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, anak atau bayi yang berusia 1 tahun sudah bisa duduk dan berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan akan terus berlangsung dari masa balita, anak-anak, remaja, hingga masa dewasa. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas karena organ reproduksinya berkembang. Pertumbuhan akan berhenti pada masa dewasa. Kemudian, fungsi tubuh akan mulai menurun pada masa manula. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu makanan, olahraga, istirahat, dan rekreasi. Di antara ketiga faktor tersebut, yang paling penting bagi pertumbuhan tubuh adalah makanan. Makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Asupan makanan yang bergizi sangat mendukung pertumbuhan berjalan optimal. Zat-zat gizi dalam makanan digunakan untuk membentuk sel-sel tubuh sehingga tubuh tumbuh tinggi dan bertambah berat. Asupan makanan yang tidak bergizi dapat menghambat pertumbuhan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang sesuai. Nah, zat-zat gizi antara lain yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya yaitu ada kentang, beras, jagung, gandum, ubi, singkong. Yaitu protein. Protein dibagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu protein nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya
ada tahu, tempe, buncis, dan kacang-kacangan. Nah, yang kedua yaitu protein hewani yang berasal dari hewan. Contohnya telur, ada ikan, juga daging, keju, susu. Adapun fungsi protein yaitu 1. Sebagai sumber energi untuk aktivitas tubuh. 2. Sebagai zat pembangun tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel yang rusak. Sedangkan fungsi lemak yaitu sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Contohnya ada kacang-kacangan, kacang tanah, mete, almond, alpukat, minyak zaitun. Zat gizi selanjutnya yaitu vitamin. Adapun fungsi vitamin diantaranya yaitu 1. Membantu mengatur metabolisme. 2. Mencegah penyakit kronis yaitu penyakit jantung dan kanker. 3. Memelihara nafsu makan, kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Ada berbagai macam jenis vitamin, diantaranya yaitu vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Ada juga vitamin B. Jika kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Bisa juga mengakibatkan sakit beri-beri, dermatitis, diare, dan anemia. Ada juga vitamin C. Jika kekurangan vitamin C bisa menyebabkan anemia dan juga gusi berdarah. Vitamin D berguna untuk membantu pertumbuhan tulang. Ada juga vitamin E. Vitamin E dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga dapat memperlambat penuaan. Ada juga vitamin K. Vitamin K berfungsi menjaga kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin K dapat beresiko mengalami perdarahan dan patah tulang. Oleh karena itu, kita harus menjaga asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak wajib sarapan pagi ya, karena sarapan menyediakan energi bagi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan adalah olahraga. Olahraga secara rutin akan membentuk tubuh menjadi sehat dan kuat. Latihan yang dilakukan ketika berolahraga dapat membentuk dan memperkuat otot-otot tubuh. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Olahraga membuat tubuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Olahraga juga membuat pikiran menjadi segar. Dengan begitu, pertumbuhan akan berjalan dengan baik. Kegiatan dalam olahraga juga dapat meningkatkan perkembangan tubuh. Istirahat dan rekreasi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya anak-anak. Tidur yang nyenyak dalam waktu cukup mendukung berjalannya pertumbuhan lebih baik. Ketika tidur, tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kebutuhan tidur berbeda-beda sesuai usia. Bayi yang baru lahir membutuhkan 14-17 jam tidur per hari. Orang dewasa berusia 60 tahun ke atas membutuhkan tidur 7 hingga 8 jam per hari. Rekreasi adalah kegiatan yang menyenangkan hati dan menyegarkan seperti hiburan dan piknik. Rekreasi membuat pikiran menjadi santai dan segar sehingga mempermudah tubuh meningkatkan kemampuan. Setiap orang memiliki hobi dan kesenangan sendiri-sendiri, tidak sama ya anak-anak. Misalnya melukis, bernyanyi, atau membaca komik. Melakukan hobi dan kesenangan dapat menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ustazah Dian tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.